setahun yang lalu, belum sampai setahun yang lalu saya di sini juga. Ya. Nah, kali ini datang ke Indonesia, salah satu agendanya adalah saya ajak istri saya untuk melakukan general check-up. General check-up ya, kita ke rumah sakit, kita mau periksa semuanya. Kenapa nggak di Amerika? Yang saya nggak bisa jawab juga. Karena kebetulan begitu sampai di sini, ayo kita check up lah. Selagi ada di Indonesia gitu ya. Orang-orang check up-nya ke luar negeri, saya check up-nya malah ke Indonesia. Ya, tapi apapun alasannya, yang pasti kita membutuhkan check up itu. Tujuannya check up mau ngapain sih? Tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol, ada juga ya orang yang takut sekali untuk check up. Saya semalam ngobrol dengan salah satu dosen yang ada di Brawijaya, dia bilang dia takut sekali check up. Kenapa? Karena ibunya baru saja meninggal kena cancer. Terus tantenya baru meninggal 2 tahun yang lalu, kena cancer. Jadi dia takut sekali untuk periksa kalau dia kena cancer. Saya bilang, memang kalau diperiksa atau tidak diperiksa, ada bedanya nggak kena cancer apa enggak? Enggak juga. Perbedaannya ada di mana? Ketahuannya lebih cepat. Jadi kalau ketahuan kena kansernya lebih awal, pasti pengobatannya jauh lebih mudah. Tapi dia begitu takutnya sampai nggak berani check up. Nah, sehingga saya bilang, kalau kita berdua, yang walaupun saya belum tua banget gitu ya, belum tua banget, sekarang baru 67, baru 67. Tapi saya mengatakan setiap tahun kita harus check up. Nah, ketika check up kemarin, yang pasti diperiksa apa? Gula darah, apa lagi? Kolesterol, terus asam urat, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi jantung, fungsi paru-paru, itu biasanya. Dan kalau saya laki-laki fungsi prostat, kalau istri saya fungsi, ya dilihat kandungannya juga, walaupun dia sudah 70 lebih, ya, tetapi diperiksa untuk memastikan tidak ada masalah. Semua itu diperiksa, harus pastikan ini sehat, kita dalam kondisi sehat. Nah, anak kita satu, Lala, masih muda, baru 22, dia juga check up juga. Yang menarik adalah kolesterolnya tinggian yang mana? Dia kurus banget ya, Lala kurus sekali. Ya beratnya cuma berapa sih? 50, tingginya 162. Ternyata kolesterol kita berdua lebih bagus daripada dia. Lucu juga ya. Dia kelihatannya kurus, pasti kolesterolnya rendah. Ternyata kolesterol darah nggak ada urusan dengan gemuk dan kurus. Dia punya kolesterol lebih tinggi. Yang saya mau tekankan adalah betapa pentingnya kita tahu kalau tubuh kita sehat. Kita bisa tambah usia, tapi tambah penyakit. Kalau kita nggak hati-hati, tambah usia, tambah penyakit. Begitu pula kalau kita bicara dengan kehidupan kerohanian kita nih. Seringkali kita tidak memikirkan untuk gimana memeriksa kondisi kesehatan dan kedewasaan rohani kita. Kita berpikir kalau saya ke gereja setiap minggu, pasti sehat, pasti dewasa. Pasti sehat, pasti dewasa. Nah, di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani bilang gini, seharusnya menurut ukuran waktu, kamu sudah harus jadi pengajar-pengajar. Tetapi ternyata kamu masih membutuhkan susu. Maksudnya apa? Yang minum susu itu yang membutuhkan susu, bayi-bayi. Kalau orang dewasa sudah makanannya daging. Nah, ini dikasih tahu kepada menurut ukuran waktu. Maksudnya apa? Jangka waktunya sudah jadi orang Kristen sudah cukup lama, tapi masih jadi bayi-bayi. Nah, ketika kita bicara jemaat, kita bicara gereja, kita nggak bisa lepas dari setiap pribadi kita loh, yang ada di dalam gereja. Sama ketika saya bilang bicara tubuh saya, maka tidak bisa lepas untuk periksa ke semua bagian.
Fungsi liver, fungsi ginjal, fungsi paru-paru, jantung, semua diperiksa. Baru dibilang sehat. Ada satu saja bagian dari tubuh saya yang nggak beres. Tubuh saya jadi sehat nggak? Nggak sehat. Nggak sehat. Nah sehingga saya mau kita sama-sama lihat dari Alkitab nih ya. Yang dibilang gereja yang dewasa dan sehat itu yang seperti apa sih? Harus seperti apa? Kebanyakan kita ketika bicara mengenai gereja yang sehat, kita selalu berpikir jumlah jemaat yang ada di dalam menentukan sehat atau tidak. Kalau kita baca Alkitab, tidak ada sama sekali di dalam penulisan Alkitab yang menyatakan jumlah orang yang hadir di dalam gereja menentukan sehat atau tidak sehat. Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ayat yang menyatakan kalau jumlahnya besar, jumlahnya ribuan, itu baru sehat. Enggak ada sama sekali. Jadi jumlah sendiri tidak pernah dibicarakan sebagai standar satu gereja sehat atau tidak. Enggak sama sekali. Bukan berarti saya katakan jumlah itu enggak penting. Jumlah itu enggak penting. Tetapi kalau kita memakai standar jumlah sebagai bukti sehat tidak sehatnya, dewasa atau tidaknya jemaat, kita pasti keluar dari jalur apa yang kita tekankan mengenai kedewasaan. Kedewasaan. Nah, saya ajak kita lihat cuma beberapa ayat yang inti ya, dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1. Saya mulai dengan ayat 1 bilang gini. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Nah Silwanus itu lebih dikenal dengan Silas. Tapi dalam bahasa Indonesia selalu ditulis Silwanus. Kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Nah dibilang kepada jemaat orang-orang. Jadi yang ada di dalam gereja itu. Yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus bersama-sama dengan Silas dan Timotius. Mereka pernah mengunjungi Tesalonika dalam perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi Paulus yang kedua sesudah pertama dia pergi dengan Barnabas. Kemudian yang kedua kalinya Barnabas dan Paulus berpisah. Paulus mengajak Timotius dari yang kita kenal dengan Antioquia Syria. Antioquia Syria. Kemudian bersama Silas dia ke Tarsus. Dari Tarsus dia ke Derbe. Ketemu yang namanya Timotius. Ketemu Timotius. Kemudian Timotius diajaklah. Timotius sudah pernah ketemu Paulus belum? Sudah. Dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Dalam perjalanan kedua ini diajaklah Timotius untuk bersama-sama dengan Paulus dan Silas melakukan perjalanan ya dari Derbe ke Listra, Iconium, Pisidia Antioquia, ke Troas, kemudian menyeberang ke Makedonia, di Makedonia ke kota Filipi, ke Amfipolis, Apolonia, kemudian dia turun ke Tesalonika. Di Tesalonika inilah Paulus melayani bersama bertiga. Ya, setelah pelayanan akhirnya jemaat berdiri di Tesalonika dan Paulus meninggalkan Tesalonika ke Berea, kemudian dia ke Athena, ke Korintus. Waktu di Korintus itulah dia menulis surat dengan meninggalkan Timotius. Meninggalkan Timotius di Tesalonika. Ya, dia ada di Korintus. Setelah beberapa saat Timotius turun dari utara, ya yang namanya kota Tesalonika ke Athena, terus ke Korintus. Di Korintus dia kasih laporan mengenai keadaan jemaat di Tesalonika. Itu latar belakangnya. Ini perjalanan Paulus. Ya, kalau kalian mau membaca lebih jauh lagi bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 17. Pasal 17 menerangkan itu semua. Ya seperti yang tadi saya katakan. Oke. Nah, sekarang yang kita mau bicarakan yang jemaat di Tesalonika. Saya nggak bicarakan jemaat
JKI yang ada di Semarang. Tapi saya mau supaya kita lihat sama-sama karakteristik yang dibicarakan Paulus ketika dia bilang jemaat yang dewasa dan sehat itu seperti apa sih? Kita lihat ayat yang ke-2 dan 3. Perhatikan bersama-sama. Karena dia akan tekankan nih ciri-cirinya. Dia bilang gini, kami selalu mengucap syukur. Kaminya udah tahu ya siapa saja? Paulus, Silas, dan Timotius. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Jadi kalau saya terjemahkan, karena kalian semua. Karena kamu bisa, ya, bentuknya sebenarnya mestinya jamak, tetapi bisa kelihatan seperti karena semua akhirnya dibuat jadi jamak. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, yang menurut saya lebih tepat diterjemahkan kalian. Ya, saya bacakan lagi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian semua dan menyebut kalian dalam doa kami. Dalam doa kami. Ini dikatakan sebab apa? Apa yang dikatakan? Sebab kami selalu mengingat. Apa yang diingat Paulus? Apa yang dilihat oleh Paulus? Apa? Pekerjaan imanmu. Iman kalian ya. Kemudian yang kedua, usaha kasih kalian. Yang ketiga, ketekunan pengharapan kalian. Wow, jadi ada 3 standar yang dipakai oleh Rasul Paulus nih. Kalau kita mau lihat lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus, bisa kita bandingkan dengan gereja-gereja yang ada di kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Mengenai gereja yang sehat dan tidak sehat. Nah, kebanyakan lari ke tiga karakteristik yang penting ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi Paulus menekankannya sedikit unik. Kalau dia bilang gini, bukan cuma bicara mengenai iman, tetapi dia katakan pekerjaan imanmu. Dia tidak bilang kasih, tetapi usaha kasihmu. Ketika bicara pengharapan, dia bilang ketekunan pengharapan. Jadi tiga karakteristik gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa atau jemaat yang dewasa. Ya otomatis gereja yang dewasa ada karena jemaat-jemaat yang dewasa. Jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Jadi kita akan lihat bersama-sama apa yang dimaksudkan Paulus dengan pekerjaan iman. Nah, saya katakan gini, ya, bagaimana kita bisa melihat nih pekerjaan iman itu seperti apa? Otomatis kita katakan iman dimulai dari apa? Dimulai dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman dimulai dari ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, masalahnya gini. Tuhan Yesus ketika berkata, kalau engkau punya iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau bisa mengatakan, hai gunung pindahlah ke laut. Itu akan terjadi. Iya betul sih. Ya. Tapi kok saya kadang-kadang berpikir, kenapa banyak orang Kristen lebih suka punya iman sebesar biji sesawi dan biar saja sebesar biji sesawi. Sudah 10 tahun jadi orang Kristen tetap aja imannya sebesar biji sesawi ya. Tahu gak biji sesawi seberapa besarnya? Lebih kecil dari pasir. Dan tidak menyadari bahwa biji sesawi ini harus ditanam dan akhirnya bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya iman yang bertumbuh? Kalau kita nggak melakukan pekerjaan iman itu, maka iman itu menjadi kerdil. Iman itu menjadi kerdil. Dimulai dengan ayat yang gampang sekali kita bisa lihat. Ya, waktu kita diselamatkan kita buka Efesus. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal kedua ayat 8 dan 9 bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kita bicara iman yang menyelamatkan nih.
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi bukan pekerjaan ya. Iman bukan pekerjaan. Loh, tadi kita bicarakan iman itu pekerjaan iman. Nah, ketika bicara iman yang menyelamatkan, dikatakan ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita begitu baiknya sehingga Tuhan mengaruniakan kita keselamatan. Keselamatan itu berdasarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu. Percaya. Sehingga tidak ada orang yang, apa dikatakan? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada yang sombong. Betapa hebat dan baiknya kita sehingga Tuhan patut menyelamatkan kita. Tidak ada. Ini awal dari iman percaya kita nih. Nah, kemudian tapi ayat ke-10 yang saya mau menjadi penekanan. Sesudah kita menjadi percaya, ayat 10 lanjut nih. Karena kita ini buatan Allah. Jadi waktu kita menjadi percaya, kita adalah ciptaan baru dalam Allah. Ya, kalau kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, itu yang menjadikan kita orang Kristen. Lanjutnya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum kita diselamatkan. Dia sudah persiapkan, kalau sudah kita selamat, kita nggak bisa diam untuk menikmati keselamatan itu saja, tetapi kita harus melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita bilang kita beriman pada Yesus Kristus, Yakobus bilang gini, kamu bilang kamu beriman. Saya tunjukkan sama saya iman itu di mana. Jadi kita nggak bisa mengatakan yang penting saya beriman. Jadi kalau sudah beriman, saya nggak perlu melakukan apapun juga. Yang penting saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sudah selamat. Jadi saya mau buat apapun juga nggak apa-apa. Nah ini yang banyak rame beberapa tahun yang lalu yang kita kenal dengan hyper grace. Mau numpukin dosa juga nggak apa-apa, kan sudah beriman. Paulus bilang, tunggu dulu. Kalau kamu bilang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap hidup dalam dosamu, tetap tidak melakukan apa yang baik, berarti kamu belum selamat. Kalau kamu sudah beriman, nggak bisa, tidak bisa kita diam di posisi yang dulu. Di posisi yang baru adalah melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang kita bisa lakukan? Oh, kadang-kadang kita berpikir kalau kita nyumbang, ya, buat orang miskin itu perbuatan baik. Iya, saya nggak mungkiri itu. Menolong orang yang susah, iya. Tapi perbuatan baik itu nggak cuma bicara menolong orang yang susah. Sikap, tingkah laku, perkataan, pikiran kita loh. Ya, bagaimana kita tuh khususnya nih, ketika kita memperlakukan orang yang lebih rendah dari kita nih. Atau yang lebih kecil, yang lebih muda. Sampai Paulus suatu ketika bilang dengan Timotius, jangan biarkan ya orang merendahkan kamu karena kamu muda. Kok bisa ada perkataan gitu sih? Karena itu yang masalahnya. Seringkali kita anak muda dipandang rendah gitu ya. Nanti hati nih, kita bilang pekerjaan iman kita harus dinyatakan, dibuktikan dengan ditunjukkan kepada orang lain. Kalau kita nih adalah anak-anak Tuhan. Dengan perkataan perbuatan kita loh. Ya memang paling susahnya gini. Kalau kita ke restoran, siapa yang nggak tahu kita orang Kristen? Kalau kita masuk di restoran, mau makan, siapa yang nggak tahu kita orang Kristen? Hampir rata-rata tahu ya. Kenapa? Kenapa? Orang tahu kita orang Kristen.
Kita berdoa sih. Jadi kalau kalian nggak mau ada yang tahu kamu Kristen, jangan berdoa. Langsung aja makan gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Supaya apa? Kamu takut orang lain tahu kamu Kristen. Kalau kamu buat yang aneh-aneh, yang tidak sopan, nggak ada yang bilang tuh orang Kristen kayak gitu. Sayangnya kita sudah terbiasa dan tahu yang paling benar adalah kalau kita makan, sebelum kita makan kita ngapain? Berdoa ya. Sesudah berdoa, nah ini yang repot ini. Sesudah berdoa, apa yang keluar dari mulut kita? Bukan apa yang masuk loh. Tuhan bilang nih, hati-hati. Yang membuat kita najis, itu bukan apa yang keluar, bukan masuk ke mulut kita loh. Apa yang keluar dari mulut kita. Begitu ketemu lalat di piring kamu, nah yang keluar apa nih? Ya, makanan, supnya begitu lagi makan ada lalatnya. Yang keluar dari mulut kita apa? Bukan yang masuk. Kan kita langsung berhenti makannya. Begitu ada lalat berhenti nggak? Berhenti. Nah sesudah berhenti makan itu apa? Nextnya. Yang keluar dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita yang baik apa yang buruk? Gitu ya. Kamu coba bayangkan naik mobil tiba-tiba, ya motor di Indonesia kan seringkali gitu ya. Nggak tahu, mau belok kayak nggak tahu, tiba-tiba boom, nubruk mobil kamu. Terus apa yang kamu lakukan? Udah gitu dia ngamuk-ngamuk lagi. Udah dia nubruk, dia marah-marah. Terus kamu sebagai orang Kristen ngapain? Adu galak. Ya, sehingga saya katakan gini, ketika ada sesuatu yang tidak beres terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan kita adalah melakukan pekerjaan yang baik. Dalam kondisi yang tidak enak itu, apa yang kita lakukan menentukan. Nah, dewasa apa tidaknya di sini kelihatan nih. Yang keluar apa dari mulut kita nih. Kadang-kadang nggak keluar juga, ada di sini. Nggak dikeluarkan dari sini, tapi ada di sini. Sama aja. Kalau di sini kotor, kata Tuhan bilang apa? Kamu sudah pikirkan saja sudah jadi masalah. Sehingga kita betul-betul harus hati-hati loh dengan apa yang kita pikirkan. Apalagi yang kita keluarkan dari mulut kita. Karena jelas dikatakan oleh Paulus, ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka kita harus melakukan perbuatan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu merupakan apa? Tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan kita. Kadang-kadang saya bilang gini, kapan terakhir kali kalian marah? Ada yang masih ingat nggak? Boleh marah nggak? Pasti boleh ya. Tapi perintahnya marah boleh, tapi tidak berdosa. Siapa yang sini marah dan nggak berdosa? Tolong kasih tahu saya. Gimana caranya marah nggak berdosa? Bisa nggak? Saya yakin bisa. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kita bisa menjadi marah. Tetapi cara kita menyampaikan yang tidak beres itu yang membuat jadi dosa atau tidak. Kemarin, 2 hari yang lalu ya, saya karena pakai valet di hotel, saya dapat ya, saya pagi-pagi sebelum ke sini ambil mobil, ya dikasih tahu bahwa yang hari pertama itu tidak perlu bayar. Oke, sampai ke depan mobil diantarin diminta bayar. So, saya bilang kan katanya nggak perlu bayar, nggak bisa Pak, mobil Bapak tidak terdaftar, jadi tetap harus bayar. Jadi saya turun, saya ketemu lagi bagian guest customer services, saya bilang kamu tadi bilang sama saya nggak bayar, dia bilang saya harus bayar. Tapi saya ngamuk-ngamuk nggak sih? Enggak, saya bilang, kamu bilang tadi nggak usah bayar, dia bilang saya harus bayar. Jadi yang mana yang harus saya lakukan?
Saya harus bayar apa saya tidak bayar? Oh enggak usah bayar Pak. Tapi orang valenya bilang, enggak bisa, harus bayar. Loh jadi gimana nih? Saya harus bayar apa tidak harus bayar? Enggak Pak, Bapak enggak usah bayar. Tapi orang valenya ngotot, harus bayar. Ya saya bilang, kamu urusin deh berdua. Jangan saya dibawa di tengah-tengah. Saya tidak mau, kalau memang saya bayar nih. Tapi yang dari hotel bilang, enggak perlu bayar Pak. Dia bilang, oke kalau gitu kamu urusin dengan orang valenya, saya harus bayar apa enggak? Perlu ngamuk-ngamuk enggak? Enggak perlu, ya sudah. Jadi akhirnya bilang, oh iya enggak perlu bayar Pak. Oh ya sudah, jadi saya bisa pergi ya, enggak usah bayar ya. Buat saya masalahnya bukan 50 ribunya. Harus bayar apa tidak harus bayar? Paham? Tapi nggak perlu ngamuk-ngamuk dong. Sambil disumpahin gitu ya. Ya, nggak perlu juga. Karena perbuatan baik kita gitu. Toh besokannya orang yang sama ambilkan mobil saya kasih tipnya 50 ribu malah. Ya, mestinya valenya 50 ribu, saya kasih 100. Ambil 50 ribu kamu ambil. Loh, kok jadi gimana sih? Kemarin nggak mau bayar. Bukan masalah bayar tidak bayarnya. Saya bilang aturannya sepertinya apa sih? Nah besoknya saya kasih 100 ribu, dia dapat tip 50 ribu ya. Kamu mengerti maksud saya? Tapi melakukan perbuatan baik itu seperti itu juga. Jadi nggak cuma bilang ya ini dan itu karena kita orang Kristen, tetapi perbuatan kita tidak melakukan yang baik. Oh itu sepertinya jelas gitu ya, sepertinya jelas itu baik apa tidaknya. Gimana kalau kita ke gereja? Apa yang baik yang kita lakukan pagi ini? Apakah datang terlambat termasuk perbuatan yang baik? Kalian mengerti maksud saya? Kalau kita datang terlambat itu baik nggak? Oh, aduh jadi kritik. Saya bukan kritik, kita ingatkan sebenarnya hal yang sederhana kan. Masalah datang tepat waktu apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita coba selidiki lagi, apakah dengan datang terlambat itu perbuatan melakukan pekerjaan yang baik? Ya. Karena kalau kita terlambat, apa yang kita lakukan sebenarnya? Kita buat orang lain menunggu. Kita buat orang lain secara tidak disengaja dan tidak disadari kita merugikan yang lain juga nih. Kalau kita merugikan orang lain, itu baik nggak sih? Enggak. Itu nggak baik. Hal yang sederhana. Masalah datang terlambat apa enggak? Saya pengen tahu sih kalau kalian diundang Jokowi, ada yang berani datang terlambat enggak? Ada yang berani datang terlambat? Kalau Jokowi hadir di sini? Kenapa Jokowi ada di sini, kita enggak berani datang terlambat? Allah pencipta langit dan bumi ada di sini, kita boleh datang terlambat. Yang lebih besar yang mana sih jadinya? Saya tahu sih penyebabnya. Karena Allah yang maha besar itu enggak kelihatan. Kalau Jokowi kelihatan di sini ya. Ya ini loh. Kembalikan kepada attitude kita, kepada sikap hati kita. Apakah yang kita lakukan itu perbuatan yang baik? Ya masing-masing periksa sendiri sih. Ya. Datang lebih awal tetapi tidak menyiapkan diri juga sama juga. Pada prinsipnya adalah ketika kita mau datang beribadah, benar gak kita mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Semua nih, untuk kepentingan kita ada di sini ngapain sih? Kepentingan kita pribadi atau kepentingan Tuhan? Nah itu yang saya katakan pekerjaan yang baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh mereka, jemaat di Tesalonika ini.
tidak pernah berhenti, tidak hanya berhenti di sana, ya. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar. Coba buka ayat ke-7 dan ke-8 dari 1 Tesalonika pasal 1. Apa dikatakan? Sehingga kalian telah menjadi apa? Teladan. Teladan itu perbuatan baik apa bukan? Teladan untuk semua orang yang percaya di mana? Di wilayah Makedonia di utara dan di Akaya di selatan. Ini ada 2 daerah nih, jauh sekali nih. Kita jaraknya kira-kira dari Jawa Timur ke Jawa Barat nih. Jaraknya kira-kira dari Surabaya ke Jakarta. Semua tahu. Apa yang mereka tahu? Apa yang mereka tahu? Telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi juga apa? Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tentang apa? Tentang iman mereka. Ini semua orang tahu. Terus ngapain? Apakah semua jemaat keluar berkhotbah setiap hari? Apakah jemaat Tesalonika setiap hari kerjanya khotbah di mana-mana? Nah, masalahnya mereka tetap jemaat di Tesalonika nih. Ya. Kalian masih tetap jemaat di JKI di Semarang ini, di sini loh. Di sini. Tetapi apa yang mereka lakukan, jemaat Tesalonika lakukan ini, dikatakan dikenal, diketahui dan bergema kemana-mana. Sampai bukan cuma utara dan selatan, ke semua daerah dibilang. Pekerjaan baik mereka, pekerjaan iman mereka itu diketahui. Lalu kemudian kita bilang gimana caranya supaya gereja kita penuh? Saya bilang ya mulai dengan cara yang satu ini. Bagaimana iman percaya kalian bergema? Bagaimana caranya supaya iman kalian bergema kemana-mana? Dengan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik termasuk ke depan sana tuh. Ya. Apakah ini di depan kita ada sekolah lagi ya? Apakah pekerjaan baik kita sampai dikenal di sekolah itu juga? Kayak yang dagang apa sih di depan? Apakah dikenal pekerjaan baik kita? Itu yang saya bilang, ayo, seberapa jauh sih pekerjaan iman kita itu bergema dari tempat ini sampai kemana? Sampai seberapa besarnya? Sampai sejauh mana? Itu menandakan seberapa dewasanya kita sebagai jemaat. Sudah ya? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Usaha kasih. Jadi setelah yang pertama kita bilang pekerjaan iman, usaha kasih. Kasih itu bisa diukur nggak? Iya dong. Cara ngukurnya gimana? Ketika kita menunjukkan buah roh dalam hidup kita. Ketika kita menunjukkan buah roh dalam hidup kita. Jemaat di Tesalonika ini menunjukkan buah roh, tapi dia tahu bagaimana cara menunjukkannya karena Paulus memberikan contoh gitu kan ya. Ini loh contoh buah roh gitu ya. Sekali lagi bukan buah-buah roh ya. Tapi kalau buah roh itu selalu dimulai dengan kasih. Kasih, betul baru 8 lainnya. Tapi selalu yang pertama adalah kasih. Karena tanpa kasih semua yang lainnya nggak ada artinya kok. Nggak ada artinya. Sebegitu pentingnya untuk menyatakan kasih kepada orang lain, Timotius, Paulus, dan Silas tunjukkan itu. Dan sehingga mereka
mengikuti teladan dari Paulus. Demikian kami, 1 Tesalonika 2 ayat 8 bilang gini, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ini teladan dari Paulus. Teladannya dari Paulus. Bukan karena apa yang sudah dilakukan jemaat Tesalonika sehingga Paulus mau melakukan itu. Paulus meneladani Kristus Yesus. Coba buka 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 bilang gini. Apa? Ikutilah. Coba ayat 1 apa? Dalam bahasa Indonesia? Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, sayangnya saya bilang jadi pengikut tuh yang kayak gimana sih? Nah, kalau kita baca bahasa aslinya maksudnya ikutilah teladan hidupku, gitu ya. Maksudnya adalah ikutilah teladan hidupku sebagaimana aku meneladani Kristus. Teladan apa yang terbesar yang ditunjukkan Kristus? Kasih. Bagaimana Kristus sudah mengasihi kita? Sudah mengasihi kamu ya. Roma bilang apa? Yesus mati untuk kita ketika kamu masih berdosa. That's love. Itu kasih. Kasih itu tidak tunggu orang lain melakukan sesuatu. Baru kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi iman perbuatan baik kita harus dasarnya adalah kasih. Usaha kasih kita itu harus kita tunjukkan dalam perbuatan baik. Iya dong, pasti. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan kalau kita melakukan sesuatu yang baik? Paling tidak orang bilang terima kasih. Enggak. Ya, kalau dia tidak terima kasih, masih lanjut gak perbuatan baik kita? Usaha kasih kita masih lanjut gak? Saya bilang gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ya, menunjukkan kasih kita kepada orang, dengan mengharapkan dia melakukan sesuatu kepada kita, itu bukan dasar kasih lagi. Bukan lagi dasarnya kasih. Nah, coba pikirkan melakukan sesuatu, menyatakan kasih kepada orang yang tidak mungkin sanggup bisa balas. Tidak juga terima kasih. Gimana rasanya kamu nolong seseorang, dia tidak menyatakan terima kasih? Masih mau lakukan lagi enggak? Dan kali kalau dia lagi susah, mau dibantu enggak? Dulu ditolongin aja nggak terima kasih, ngapain dibantuin lagi? Ya tunggu dulu, itu bukan kasih yang dikatakan Tuhan Yesus. Usaha kasih kita adalah menyatakan seperti apa Kristus yang mati dengan mengasihi kita dan rela mati di atas kayu salib. Ya saya punya mahasiswa cukup lumayan banyak ya. Beberapa ratus dan di luar itu juga masih banyak lagi anak-anak lain. Dan saya di Indonesia ada 2 anak anak perempuan yang super dekat dengan saya dan istri. Otomatis kalau anak perempuan harus dekat dengan maminya, baru boleh dekat dengan saya. Kalau nggak dekat dengan maminya nggak boleh, saya bilang. Jadi kita punya 2 anak kandung, ya dua-duanya laki di Amerika. Tapi di Indonesia akhirnya istri saya memutuskan dua anak perempuan inilah sebagai anaknya dia. Gitu ya. Karena ya bukan berarti yang lain enggak. Tetapi yang paling dianggap yang betul-betul seperti anak sendiri ya 2 ini. Ivon, Lala. Ya. Ivon dan Lala. Nah waktu kita memutuskan ambil Lala.
Nah, istri saya memutuskan untuk bawa dia ke rumah dan jadikan anak kita. Lala ini latar belakangnya bukan Kristen. Bingung juga ya. Latar belakangnya bukan Kristen. Nama sebenarnya nggak usah kita ngomongin ya. Ya. Dia sama sekali bukan Kristen. Tetapi istri saya memutuskan dia mau mengasihi Lala. Dan dia bawa jadi anak kita. Apa yang kita lakukan? Berikan semua yang terbaik yang kita bisa berikan sebagai orang tua. Termasuk apa? Pendidikan. Kita kirim dia untuk ambil S1. Sekarang dia sedang ambil S2. Oh, enggak stop ya. S1 sudah hampir selesai. Sekarang dia sudah mulai program S2. Dan kita masih punya target dengan dia bersama-sama supaya tahun 2028 dia harus S3. Dan dia sangat ingin sekali menjadi doktor. Terus apa yang kita harapkan dari dia kalau dia sudah doktor? Supaya dia bisa kasih kita uang. Apakah itu yang kita harapkan? Enggak. Supaya hidup dia menjadi luar biasa, menjadi berkat buat orang lain. Itu yang kita lakukan. Dan kita tahu, ya enggak cuma masalah pendidikan, tetapi apa? Bajunya, sepatunya, semua kebutuhan setiap harinya kita penuhi, kita pastikan dia dicukupi. Ya kebetulan kalau saya datang dengan istri saya, pasti dia juga ikut. Jadi kalau kita pergi, ya kalau istri saya ikut, dia pasti ikut. Kalau kita ada di Indonesia, kalau istri saya ikut pergi dengan saya, pasti Lala ikut dan harus ikut. Ya kebetulan saya sendiri, jadi istri saya nggak ikut, dia nggak ikut ya. Jadi kalau ke Jakarta hari Jumat depan kita akan ke Jakarta dan istri saya akan ikut ke Jakarta dan Lala pasti ikut dan pasti sama-sama di hotel. Ya dia akan tinggal bersama-sama kita, tidur sama-sama. Nah, terus apa yang kita harapkan? Enggak ada. Kita cuma mau menyatakan ini loh kasih Kristus. Itu salah satu dasar kenapa dia akhirnya mau jadi percaya. Dan dia sudah percaya dan sudah dibaptiskan juga lagi. Terus senang gak kita? Ya senang lah ngelihat dia bukan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia juga sangat pintar. Sekarang sudah mau selesai S1, dia tetap sudah jadi mahasiswa yang terbaik di kampus. Mahasiswa terbaik dengan nilai tertinggi, dia sudah masuk S2 sekarang. Ya. Targetnya 2025 dia selesai S2, 2026 selesai S2 yang kedua, 2028 dia selesai S3, nggak tahu kapan lagi S3 lagi, terserah dia. Ya. Tapi saya mau mengatakan ini loh usaha kasih yang kita teladani dong, kita teladani. Ya. Sampai saya katakan, apa sih yang membuat saya mau ke sini? Apa yang membuat saya mau ke Semarang? Ada yang mau tolong saya? Apa yang membuat saya mau ke sini? Mau bikin seminar. Lakukan 2 hari ini di sini. Untuk apa? Ya cuma satu. Karena saya percaya itu yang Tuhan minta saya lakukan dan untuk menyatakan kasih. Untuk menyatakan kasih. Nah, ya Yohanes nih, Yohanes pasal 13 ayat 34 35 bilang gini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Sebenarnya bukan perintah baru. Dari perjanjian lama sudah ada perintahnya untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segalanya yang kita miliki. Dan kasihlah sesama manusia. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya.
Adu, kadang-kadang saya bilang, kalau kita adu jahat tuh gampang gitu ya. Tapi adu baik. Asik juga ya. Gimana adu baik? Siapa yang bisa lebih baik dari yang lain? Nah itu kan dasarnya kasih kan. Nah yang menarik ini, kita bisa memberi kepada siapa saja tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ini sekali lagi saya katakan, kita bisa memberi kepada siapa saja tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi orang tanpa memberi. Memberi itu memberi apa? Apa saja. Saya nggak mengatakan memberi itu berarti bentuknya uang, enggak. Atau sembako, bukan. Memberi telinga untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Memberikan perhatian. Memberikan diri kita untuk menolong orang lain. Dan kebutuhan orang itu enggak cuma masalah duit saja loh. Kebutuhan emosi. Kebutuhan telinga saja nih. Untuk bisa mau mendengarkan orang yang berkeluh kesah, menghadapi masalah. Yang ketika saya memberikan counseling, tahu modal counselor? Buka telinga aja kok. Memberikan perhatian apa yang dia katakan. Dan yang menarik seringkali counseling itu selesai dia bercerita, selesai sudah masalahnya. Terus perlu kasih tahu nggak? Kamu mesti begini, gini. Seringkali nggak perlu. Begitu dia selesai cerita masalahnya, selesai sudah persoalannya. Seringkali itu yang lebih banyak terjadi. Hanya dengan membuka telinga. Hanya membuka telinga. Menyatakan kasih Kristus. Ya, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12-13 bilang gini. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai rela mati ya. Nah kadang-kadang saya bilang gini, dalam urusan rumah tangga, suami istri ini, kalau baca Efesus pasal 5, hai istri, tunduklah pada suamimu gitu ya. Bukan tanduklah suamimu ya, bukan ya, tunduklah pada suamimu. Tapi seringkali kita berhenti di sana. Betul perintahnya, hai istri tunduklah pada suamimu. Susah nggak untuk tunduk pada suami? Mana yang lebih susah? Hai suami, kasihilah istrimu. Mana yang lebih susah? Tunduk atau mengasihi? Tunggu dulu, lanjut lagi ayatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela mati untuk jemaat. Suami, kasihilah istrimu, bahkan rela mati untuk istrimu. Gimana? Cuci piring sampai mati enggak? Gak bisa, itu pekerjaan perempuan. Lah, belum sampai mati kan? Kalau cuci piring kan? Nah ini katanya firman Tuhan bilang kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan rela mati untuk jemaatnya. Dengan kata lain perintahnya, hai suami kasihlah istrimu sampai mati. Gitu. Belum mati ya kita udah bingung. Ya. Kalau bersihin kamar siapa yang harus bersihkan? Bisa, itu pekerjaan perempuan. Memang ada di Alkitab itu pekerjaan perempuan. Ini istri-istri senang banget kalau dari gini ya. Tapi saya cuma mengatakan gini. Saya dengan istri saya punya aturan main. Istri saya bukan nggak pernah cuci baju. Pernah cuci baju. Ketika saya nggak ada dan baju harus cuci, dia cuci. Misalnya saya ada di Indonesia selama 4 bulan gitu waktu itu. Yang mau nggak mau dia cuci juga. Tapi kalau saya di rumah, istri saya tidak pernah cuci baju. Karena cuci baju itu sesuatu yang berat. Keringkan bajunya, setrika bajunya, pastikan semua masuk lagi. Kan saya yang bereskan baju-bajunya, karena kerjanya berat. Ganti spray itu, aduh kasur itu sekarang beratnya minta ampun ya.
Saya aja udah ngos-ngosan kalau ganti spray. Harus ngangkat kasurnya, harus ke bawah. Waduh, saya nggak bisa bayangin kalau istri saya yang harus lakukan. Ya udah, istri saya juga nggak mau dia ganti spray gitu, karena dia pasti nggak bisa ngangkat, akhirnya sekedar nempel aja. Begitu tidurin berantakan spraynya. Ya bilang, sudahlah Hani, tenang, biar saya aja yang beresin. Buang sampah, siapa yang buang sampah? Saya. Ngepel, kalau di Amerika vacuum, satu rumah. Siapa yang vacuum? Saya. Semua kerjaan yang berat-berat, saya bilang kamu nggak boleh. Saya yang akan lakukan. Ya kalau enggak silakan ke Amerika nanti ya. Kalau kalian mau ke Amerika bisa lihat betul nggak saya lakukan itu semua. Karena kita di Amerika nggak punya pembantu, jadi semua mesti saya kerjakan. Jadi, pernah cerita lucu gini, saya pertama kali datang, pembantu saya masih sama. Sudah 18 tahun dia ikut saya. Waktu datang pertama kali ketemu pembantu saya, ya, yang cuci baju siapa? Saya cuci baju. Saya cuci baju, pembantu saya bilang, Pak, biar saya yang cuci. Oh enggak, biar saja saya cuci sendiri. Loh, beneran saya cuci sendiri. Setelah cuci selesai semua sudah kering, saya pasang setrikaan, mulai nyetrika. Dia bilang, Pak, biar saya yang setrika, Pak. Oh enggak. Ini baju saya mau setrika sendiri. Dia berdiri di belakang saya nungguin. Saya bilang, kamu ngapain? Kenapa kamu duduk? Kenapa kamu berdiri di belakang saya? Ya Pak, tolong Pak, saya yang setrika aja Pak. Enggak, ini kan baju saya. Kamu setrika baju kamu lah. Akhirnya dia bilang, Pak, saya ada di sini. Kalau Bapak semua kerjaan sendiri, saya kerja apa dong Pak di sini? Iya juga ya. Ya sudah, kamu setrika ya. Tetapi saya bilang, cara nyetrikanya gimana? Saya ajarin cara nyetrika bajunya. Cara cuci bajunya seperti apa? Ini, kalau saya cuci baju, saya lakukan gini, ini. Dan dia lakukan seperti apa yang saya mau. Kalau enggak, saya enggak kasih. Saya akan kerjakan sendiri. Dan enggak mungkin saya suruh istri saya kerjain. Gitu ya. Jadi betul-betul saya mau bilang, ya, di dalam rumah tangga, itu yang saya mau kita lakukan. Ya. Oke? Nah, coba perhatikan dari 1 Tesalonika 3 ayat 6. Dia bilang gini, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, jadi 2 hal yang ditekankan lagi nih, imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Paulus tekankan lagi 2 hal yang kita bicarakan dari tadi, iman dan kasih. Ya. Kemudian yang ketiga, bicara mengenai apa? Ketekunan yang didasari pengharapan. Ketekunan yang didasari pengharapan. Apa sih yang dibilang dengan pengharapan? Ini yang kita bilang dalam bahasa Inggrisnya hope. Nah, siapa yang baru-baru ini ulang tahun? Ada yang baru-baru ini ulang tahun? Ada enggak? Nggak ada ini ya. Waktu ulang tahun dikasih kue, terus biasanya disuruh ngapain? Make a wish. Make a wish itu apa sih? Apa sih? Oh, pengharapan. Jadi apa bedanya dengan hope? Sama? Sama enggak? Nggak tahu kalau yang ada yang guru bahasa Inggris enggak di sini? Kasih tahu saya, hope sama wish sama enggak? Sangat beda sekali. Kalau wish itu bukan pengharapan sebenarnya. Mudah-mudahan. Betul ya? Mudah-mudahan. Kalau istilah kita insya Allah gitu ya. Itu terjadi gitu kan ya. Tapi hope itu enggak kayak gitu loh. Hope itu bukan mudah-mudahan kalau jadi bagus, enggak ya enggak apa-apa.
Itu wish. Kalau bisa terjadi ya good, kalau enggak ya sudah. Makanya saya kalau dibilang kasih lihat ulang tahun make a wish, nggak mau saya ngapain? Saya mau sesuatu yang pasti dong. Nah, firman Tuhan menyatakan ya segala sesuatu yang kita harapkan dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Sesuatu yang pasti itu dasarnya adalah siapa Tuhannya. Bukan siapa kitanya. Ketika Tuhan berjanji akan datang kedua kalinya, apakah ini sesuatu yang pasti atau tidak pasti? Sesuatu yang pasti. Sehingga kita perlu memperhatikan apa yang kita lakukan dasarnya karena ada sesuatu yang pasti yang membuat menjadikan kita seperti apa adanya kita sekarang ini, dan kita tahu pasti juga akan berakhir di surga. Amin. Jadi surga itu bukan sesuatu yang nggak pasti. Mudah-mudahan jadi orang Kristen masuk surga. Saya nggak percaya itu. Kebanyakan agama-agama yang lain mengatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Tapi dalam kekristenan nggak ada mudah-mudahan masuk surga. Setiap kita yang beriman dan hidup dalam kasih Tuhan, diberikan jaminan bahwa kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Bukan wishful, tapi hopeful. Bukan sesuatu yang kalau bisa terjadi. Tetapi sesuatu yang sudah pasti Tuhan sediakan bagi kita. Dan 1 Tesalonika 1 ayat 6 bilang gini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia bilang, sekalipun kamu dianiaya, tapi dasar kekuatan yang membuat mereka bisa bertahan adalah sesuatu yang pasti. Ayat ke-9 dan 10 bilang gini, pasal 1. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami tahu kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Itu yang sesuatu yang pasti. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jaminan. Bahwa kita akan diselamatkan. Sehingga sekali lagi Paulus menekankan apa? Pekerjaan imanmu, usaha, kasihmu, ketekunan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan pengharapan kita pada Yesus Kristus. Ya, itu yang supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti. Itu kemudian ini yang selalu saya katakan seberapa pentingnya ketiga-tiganya ini. Jadi gimana caranya kita dewasa? Tunjukkan dengan pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Dan seberapa jauh ketiga ini tersebar. Membuktikan bahwa kita sehat dan dewasa. Amin. Tuhan, ini kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberikan iman kepada kami semua untuk percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Dan kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Bahkan keyakinan penuh akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Biarlah Engkau Tuhan yang sudah memberikan iman percaya kami. Hidup di dalam Engkau, menunjukkan iman itu kepada dunia di luar sana. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dengan cara mengasihi mereka. Dengan cara saling mengasihi di antara kami. Dengan cara saling menguatkan satu dengan lainnya. Dengan cara saling mendukung satu dengan lainnya. Supaya gereja ini Tuhan menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan. Seluruh jemaat bersatu di dalam kasih Kristus yang begitu besar dan
bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh terus semakin luar biasa di dalam mengasihi Kristus dan mengasihi orang lain. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.